Yang mulia, yang pertama keberatan dengan keterangan ahli karena keterangannya rancu terkait ilustrasi sebagai latar belakang dan dasar analisa konteks. Ada 3, langsung. Yang kedua, ya. Ya, ya, betul. Yang kedua, keberatan dengan keterangan saksi bahwa Bapak sebagai pihak ketiga dalam komunikasi antara Nur Hasan dan Harun Masiku itu adalah Hasto Kristianto karena dipengaruhi pendapat saksi ahli, dipengaruhi oleh ilustrasi dari penyidik. Ya, tetap. Ya. Yang ketiga, sebagai ahli seharusnya bersikap netral dan melihat konteks dengan melakukan pemeriksaan terhadap keterangan-keterangan yang lain untuk mendukung konteks yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait termasuk dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ya, saya tetap pada keterangan saya tadi karena yang diberikan kepada saya atau sebagai bidangnya saya itu bidang bahasa begitu. Jadi saya bukan saksi yang melihat fakta persidangan, bukan. Iya, ya. Ya, karena adalah keberatan bahwa yang dimaksudkan yang itu saja itu ditafsirkan sebagai handphone. Ya, masih sesuai dengan pendapat saya. Dan selanjutnya keberatan bahwa dikatakan SS itu menggambarkan tempat tinggal saya dan rumah singgah, padahal itu adalah rumah aspirasi. Semua bisa tinggal di sana. Terima kasih. Saya mengikuti keterangan yang disampaikan oleh penyidik. Ya. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Maaf, yang sekali lagi, yang terakhir tadi bahwa oke sip tadi adalah bukan berarti persetujuan, tapi juga ahli memaknakan itu sebagai acknowledgement tentang keakuratan penggunaan data dan bukti. Padahal dalam proses pidana harusnya bukan sekedar akurat yang dibutuhkan, tetapi meyakinkan. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Harusnya seperti itu kalau dalam proses pidana. Nah, dari tadi pagi kita melihat justru tingkat akurasinya itu yang sangat rendah. Kenapa saya bilang tingkat akurasinya rendah? Ahli sendiri mengakui seharusnya untuk melakukan penelitian untuk bisa mengetahui seseorang berada di mana itu butuh setidaknya 1 atau 2 hari. Tapi dalam proses pemeriksaan ini, ahli diminta untuk melakukan analisis itu selama 1 jam. Bahkan ahli mengatakan tadi, saya kekurangan waktu untuk bisa melakukan analisis sehingga kemungkinan human error itu, kesalahan-kesalahan itu memang mungkin terjadi. Ini penting sekali karena terkait dengan seberapa akurat bukti yang diajukan yang menunjukkan seseorang itu berada di mana. Berada di mana Pak Hasto pada waktu itu, Kusnadi, Nur Hasan, Harun Masiku, itu tergantung bukti, salah satunya adalah CDR. Poin kedua adalah satu-satunya bukti yang dijadikan pedoman dalam menentukan posisi orang-orang pada hari itu adalah bukti CDR atau call detail record. Tetapi sore ini kita dengar secara langsung bukti CDR itu tidak diaudit dalam proses digital forensik. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bukti yang seperti itu bisa digunakan dalam sebuah proses hukum pidana, apalagi untuk membangun tuduhan tentang seseorang melakukan tindak pidana. Bagi kami, selain untuk perkara ini mestinya jadi koreksi bersama ke depan.
agar bukti-bukti yang dihadirkan betul-betul bukti yang meyakinkan. Jadi tidak cukup tuh hanya dengan call data record saja, tidak cukup hanya dengan mengetahui handphone itu berada di BTS yang mana, tapi betul-betul harus diawasi, betul-betul harus ada konfirmasi dari bukti-bukti yang lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih yang saya mau sampaikan dari proses sore ini, tadi kita bisa melihat ya, sebenarnya sebagian besar data-data itu adalah dari data-data lama yang kemudian dilakukan, ada yang sebagian dilakukan analisis digital forensik kembali, ada yang sebagian menggunakan data yang lama. Dan klaim tentang adanya bukti-bukti baru itu sampai dengan persidangan hari ini udah mau selesai ya, tinggal satu kali lagi JPU menghadirkan bukti, menghadirkan ahli, itu belum kita lihat yang data baru atau bukti baru yang betul-betul menunjukkan Pak Hasto, satu misalnya tuduhannya turut memberikan uang yang 400 juta, itu belum kita lihat tuh bukti-buktinya. Yang ada pembicaraan pihak-pihak tertentu, pembicaraan Saiful dengan Doni, sementara Saiful sendiri di persidangan mengatakan saya dan Doni yang create soal suap menyuap itu. Pak Hasto tidak pernah menyuruh, Pak Hasto tidak pernah dilaporkan soal skenario suap menyuap itu. Itu satu bagian dakwaan yang penting. Dan kemudian bagian dari dakwaan-dakwaan lain juga semakin tidak terbukti sebenarnya dari rangkaian proses